Pertemuan kali ini kita membahas zonasi bahaya sebagai dasar pengelolaan lingkungan. Materi ini merupakan fondasi dalam pendekatan pengelolaan lingkungan berbasis risiko. Tanpa pemetaan bahaya, seluruh proses mitigasi, pengelolaan lingkungan, dan penataan ruang akan kehilangan basis ilmiahnya. Hazard adalah probabilitas terjadinya suatu fenomena alam dengan intensitas tertentu pada lokasi dan periode waktu tertentu. Dalam konteks spasial, hazard selalu dinyatakan dalam bentuk distribusi intensitas atau probabilitas pada suatu wilayah. Nah, hazard ini sebetulnya satu elemen yang sangat mendasar dalam rangka melakukan pengelolaan lingkungan berbasis mitigasi bencana. Langkah pertama dalam penyusunan peta hazard adalah penentuan jenis-jenis bahaya. Seperti kita ketahui, jenis bahaya banyak sekali. Dan juga mekanisme proses fisiknya. Karena setiap jenis hazard memiliki parameter pengontrol yang berbeda dari satu jenis ke jenis yang lainnya. Misalnya untuk bahaya banjir, pendekatan yang digunakan paling tidak ini tidak harus adalah misalnya pendekatan hidrologi, data yang dibutuhkan minimal, misalnya data elevation model, resolusi tinggi, data curah hujan, historis minimal 10-20 tahun, data debit sungai, data penggunaan lahan atau land cover, data jaringan drainase, karakteristik dasnya, jenis tanahnya misalnya, atau kemudian kerapatan drainase, dan lain sebagainya. Semakin banyak parameter yang digunakan, hasil peta hazardnya tentu akan lebih baik. Analisis dapat dimulai dengan misalnya delineasi daerah aliran sungainya menggunakan tadi digital elevation model atau DEM. Kemudian juga melakukan analisis hujannya, misalnya hujan rencana dengan distribusi probabilitas seperti pakai Gambel atau pakai log per century untuk menentukan curah hujan periode ulang tertentu yang akan digunakan. Nah, selanjutnya model hidrologi seperti misalnya HMS, Hydrological Engineering Center, punyanya USGS, digunakan untuk mensimulasikan debit puncak berdasarkan parameter infiltrasi, waktu konsentrasi, dan koefisien limpasan. Output debit ini kemudian nanti dimasukkan ke model hidrolik seperti model HECRAS, Hydrological Engineering Center River Analysis System, HECRAS, untuk mensimulasikan tinggi muka air dan luasan genangan. Nanti hasilnya berupa kedalaman genangan dan itu bisa ditransform menjadi bentuk spasial atau bentuk peta. Kemudian nanti dilakukan klasifikasi hazardnya, ditentukan misalnya berdasarkan ambang teknis, genangan lebih dari 1 meter dikategorikan hazard tinggi misalnya, dan lain sebagainya. Monggo kategori itu bisa Anda lakukan sendiri. Kemudian kedua, misalnya contohnya untuk bahaya longsor, pendekatan yang digunakan misalnya dengan analisis kestabilan lereng berbasis faktor pengontrol. Data utama meliputi kemiringan lereng, dam, litologi, peta geologi, curah hujan, penggunaan lahan, jarak terhadap sungai, jenis tanah, data historis longsor, dan lain sebagainya itu bisa dipakai. Semakin banyak tentu semakin bagus, tidak harus banyak. Kemiringan lereng dihitung dalam persen atau dalam derajat, kemudian diklasifikasikan menjadi kelas-kelas kerawanan, boleh. Litologi atau kondisi batuan diberi skor berdasarkan tingkat pelapukan dan berdasarkan kohesi material. Demikian juga nanti untuk faktor-faktor yang lain. Metode analisisnya dapat menggunakan misalnya weighted overlay dengan pembobotan melalui analytical hierarchy process. Alternatifnya dapat juga digunakan pendekatan statistik, misalnya logistic regression atau machine learning dengan data kejadian longsor sebagai variabel dependent. Nanti outputnya adalah indeks kerawanan longsor yang dinyatakan dalam skala kontinu dan kemudian diklasifikasikan atau dibuat kelas-kelasnya. Kemudian untuk bahaya gunung api, zonasi umumnya mengacu pada peta resmi dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Zonasi ini misalnya mempertimbangkan jarak dari kawah, arah aliran lahar, kemudian juga potensi awan panas serta sejarah erupsi yang ada sebelum-sebelumnya. Kerawanan
bahaya vulkanisme ini biasanya kalau rawan bencana 3 ini biasanya merupakan zona dengan potensi tertinggi untuk aliran pirokrastik dan lava, sebagai contoh demikian. Penyusunan peta ini nanti berbasis senario erupsi dan analisis morfologi lerengnya. Dan seterusnya. Kita bisa kembangkan sendiri, literatur terkait itu banyak. Nah, kemudian untuk bahaya tsunami, biasanya metode yang digunakan adalah pemodelan numerik berbasis persamaan gelombang dangkal. Contoh saja itu. Data input bisa meliputi parameter sumber gempa seperti magnitude, mekanisme patahan, kondisi atau keberadaan jalur patahan, data baterimetri laut, topografi pesisir, kemudian juga land cover di kawasan pesisir, dan lain sebagainya. Biasanya ini dapat diperhitungkan untuk melakukan modeling bahaya tsunami. Nah, beberapa model seperti punyanya COMCOT atau COMCOT atau Tsunami misalnya, Anda bisa searching banyak sekali. Ini digunakan untuk mensimulasikan propagasi gelombang dan tinggi run up yang mungkin terjadi. Outputnya biasanya berupa peta genangan dengan ketinggian tertentu yang kemudian diklasifikasi menjadi zona bahaya. Kemudian untuk bahaya gunung api, bahaya gempa bumi, pendekatan yang digunakan adalah misalnya probabilitas seismic hazard analysis. Data yang digunakan meliputi peta sesar aktif, katalog gempa historis, dan karakteristik tanah setempat, karena nanti urusan dengan rambat gelombang dan likuifaksi. Parameter utamanya adalah peak ground acceleration dengan periode ulang tertentu. Nah, nilai peak ground acceleration atau PGA ini kemudian dipetakan sebagai bentuk intensitas bahaya gempanya. Nah, untuk bahaya gempa bumi ini pendekatan yang digunakan adalah probabilistic seismic hazard analysis. Data yang digunakan meliputi ya tadi peta sesar aktif, katalog gempa historis, dan karakteristik tanah setempat. Nah, perhitungan gempa bumi ini biasanya tadi seperti saya sampaikan, parameter utamanya adalah peak ground acceleration atau PGI, yang ini digunakan untuk menilai untuk melakukan pemetaan intensitas bahaya gempa. Kemudian untuk kekeringan, analisis kekeringan dilakukan menggunakan data curah hujan dalam jangka yang panjang, misalnya 20 tahun, 30 tahun, biar nanti bisa kita gunakan untuk melakukan perhitungan. Namanya perhitungan standardized precipitation index, serta analisis vegetasi menggunakan bisa NDVI, bisa tools yang lain. Kemudian untuk analisis hazard terhadap kebakaran hutan bisa digunakan kombinasi indeks kekeringan tadi yang sudah kita susun misalnya, kemudian land cover tutupan lahannya, kemudian hotspot historis, bisa juga faktor antropogenik seperti jarak terhadap jalan, jarak terhadap permukiman, kemudian kondisi angin dan lain sebagainya. Lalu untuk banjirop bisa kita gunakan digital elevation model pesisir, data pasang surut maksimum, tren kenaikan muka air laut, serta data penurunan tanah misalnya, bisa dari INSAR, bisa dari riset sebelumnya, bisa dari benchmark yang ada di lokasi dan lain sebagainya. Nah, pada tahapan ini seluruh peta hazard tadi itu biasanya direklasifikasi dalam skala yang seragam, misalnya 1 sampai 5 atau 0 sampai 1, agar nanti memudahkan kita melakukan klasifikasi. Kalau hazard itu akan digunakan misalnya multi hazard. Standarisasi ini penting agar dapat digabungkan nanti dengan exposure dan dengan vulnerability ketika kita overlay untuk mendapatkan risk. Nah, sampai di sini kita telah menyelesaikan fondasi penyusunan hazard secara teknis dan secara metodologis tadi dengan serba cakup mulai dari vulkanik, gempa, tsunami, dan macam-macam tadi. Namun hazard sendiri tidak menghasilkan bencana. Bencana nanti terjadi ketika hazard yang sekarang kita ulik ini mengenai elemen yang terpapar, yaitu exposure dan yang rentan atau vulnerability.